Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Andriani dari kelas MJ402 ingin mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah Manajemen Perbankan. Berikut presentasi saya. Baik, soalnya yaitu pilih salah satu bank yang ditutup atau dinyatakan pilot oleh pemerintah atau BI, bisa bank BUMN, BUMD, dan bank swasta ataupun BPR. Silakan dianalisis mengapa bank tersebut ditutup atau pilot, yang dianalisa penyebab, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan bank tersebut agar tidak sampai ditutup atau pilot, juga kebijakan-kebijakan apa yang harus diterapkan agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Berikut saya mengambil salah satu bank swasta yaitu kegagalan bank swasta yaitu Bank Senturi. Penyebabnya, Indonesia pernah mengalami krisis keuangan yang mengakibatkan penutupan beberapa bank, salah satunya Bank Senturi. Bank Senturi adalah bank swasta nasional Indonesia yang beroperasi hingga tahun 2008. Bank ini kemudian diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan namanya diubah menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Pada tahun 2014, PT Bank Mutiara Tbk ini diakuisisi oleh C Trust CO. Kasus Bank Senturi menjadi terkenal karena penyelamatannya oleh pemerintah yang menimbulkan kontroversi dan menjadi sorotan publik. Kegagalan Bank Senturi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu: 1. Manajemen yang buruk. Praktik manajemen yang tidak sehat. Salah satu faktor utamanya termasuk pemberian kredit yang tidak hati-hati dan pengawasan internal yang lemah, menyebabkan peningkatan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL meningkat tajam, menggerus modal dan likuiditas bank. Hal ini membuat likuiditas Bank Senturi terus menipis, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank juga memperburuk situasi. 2. Risiko likuiditas. Bank Senturi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah karena kekurangan likuiditas. Ini diperparah dengan kurangnya diversifikasi sumber pendanaan dan ketergantungan pada sumber dana jangka pendek dan berisiko. Ketika terjadi penarikan dana massal atau panic run, bank kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini diperparah oleh kurangnya strategi manajemen likuiditas yang efektif. 3. Kelemahan tata kelola perusahaan atau GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang buruk mengakibatkan lemahnya pengawasan, kekurangan transparansi, dan konflik kepentingan. Ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. 4. Krisis keuangan global 2008. Krisis keuangan global tahun 2008 memberikan dampak signifikan terhadap sektor perbankan Indonesia, termasuk Bank Senturi. Ketidakstabilan pasar keuangan global menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pendanaan dan peningkatan risiko likuiditas bagi bank-bank termasuk Bank Senturi. 5. Pengawas yang kurang efektif. Meskipun terdapat pengawasan dari Bank Indonesia atau BI, pengawasan tersebut dinilai kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah masalah yang terjadi di Bank Senturi sejak dini. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan kurangnya responsivitas terhadap sinyal-sinyal peringatan yang muncul turut berkontribusi pada kegagalan bank. Terus, langkah apa yang harus dilakukan? Untuk menghindari kegagalan, Bank Senturi seharusnya melakukan hal-hal berikut. 1. Peningkatan kualitas manajemen. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG sangat penting. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap pemberian kredit. Proses pemberian pinjaman harus dilakukan secara hati-hati dengan penilaian risiko yang tepat untuk meminimalkan risiko kredit macet. Manajemen risiko yang efektif dan transparansi dalam operasional bank itu sangat penting. Manajemen risiko yang lebih baik. Diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan likuiditas yang hati-hati. Bank harus memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menghadapi potensi krisis. Bank harusnya mempunyai risiko kecukupan modal yang sehat dan memadai sesuai dengan peraturan perbankan. Hal ini memastikan bank memiliki cukup dana untuk menyerap kerugian dan tetap beroperasi selama masa sulit. 3. Pemantauan NPL. Pemantauan dan penanganan NPL secara proaktif dan efektif. Bank perlu memiliki strategi yang jelas untuk mengurangi NPL dan meminimalkan kerugian. Bank harus memiliki cukup cadangan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengatasi
fluktuasi dalam arus kas. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Kejelasan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional bank sangat penting untuk membangun kepercayaan dari pemegang saham, nasabah, dan regulator. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Tiga, kebijakan yang harus diterapkan agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Pemerintah dan BI perlu menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kegagalan bank di masa depan. Satu, penguatan pengawasan perbankan. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bank secara berkala dan menyeluruh, BI perlu memiliki sistem deteksi dini yang lebih baik untuk mengidentifikasi masalah sebelum menjadi krisis. Dua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perbankan melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai. Tiga, penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor perbankan ini akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Empat, kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan industri perbankan, regulasi harus mampu mengantisipasi risiko dan melindungi kepentingan nasabah. Kesimpulannya, kegagalan Bank Senturi bukan semata-mata disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan interaksi kompleks antara faktor internal seperti manajemen yang buruk, risiko likuiditas yang tinggi, dan lamanya GCG yang dengan faktor eksternal seperti krisis keuangan global dan pengawasan yang kurang efektif. Memahami kompleksitas penyebab ini penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mencegah kepailitan bank membutuhkan komitmen yang kuat terhadap manajemen risiko yang efektif, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan likuiditas yang baik. Kasus Bank Senturi menyoroti pentingnya semua faktor ini. Tidak ada jaminan mutlak, tetapi dengan menerapkan langkah-langkah ini, bank dapat secara signifikan mengurangi risiko kepailitan. Berikut hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.